Kita semua kan suka banget bikin rencana berdasarkan apa yang kita tahu dari masa lalu. Tapi, gimana kalau pelajaran terpenting dari sejarah itu justru tentang hal-hal yang nggak pernah kita duga bakal terjadi? Nah, ide ini datang dari bab kejutan di buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, dan ini bakal sedikit mengubah cara kita melihat masa depan. Yuk, kita selami bareng-bareng. Coba deh, kita pikirin sebentar. Revolusi teknologi, krisis keuangan, pandemi global, sebagian besar peristiwa besar ini datang gitu aja, tanpa peringatan. Para ahli kaget, pasar jungkir balik, dan dunia berubah total. Kenapa ya kita sering banget kecolongan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Aneh kan? Kita tahu banget sejarah itu penuh lika-liku yang nggak terduga. Tapi pas kita bikin rencana, entah itu buat karir atau investasi, kita tuh cenderung narik garis lurus aja ke masa depan, seolah-olah semuanya bisa diprediksi. Morgan Housel menyebut ini perangkap kaca spion. Coba bayangin, kita lagi nyetir mobil maju ke depan, tapi mata kita cuma fokus ngeliatin kaca spion. Emang sih, spion itu penting buat tahu apa yang ada di belakang kita, tapi itu sama sekali bukan peta buat jalan yang ada di depan. Nah, terlalu bergantung sama data masa lalu buat menebak masa depan, ya kira-kira kayak gitu. Jadi intinya tuh gini, kita seringnya fokus ke tren yang kelihatannya mulus dan bisa ditebak. Padahal, kemajuan dan perubahan yang sesungguhnya itu nggak linier. Sejarah itu nggak bergerak lurus, tapi lompat-lompat, didorong sama guncangan-guncangan besar yang nggak terduga. Justru peristiwa-peristiwa inilah yang benar-benar ngebentuk dunia kita. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat langsung gimana kekuatan kejutan ini bekerja. Ini bukan cuma belokan kecil di jalan ya, ini adalah peristiwa yang benar-benar mengubah aturan main. Contohnya, depresi besar, lalu munculnya komputer pribadi yang mengubah semua industri, krisis keuangan tahun 2008, dan tentu aja pandemi global. Nggak ada satupun dari peristiwa ini yang merupakan kelanjutan dari tren sebelumnya. Semuanya adalah patahan. Mereka menciptakan dunia sebelum dan sesudah, dan semua model prediksi yang dibuat berdasarkan dunia sebelum jadi nggak relevan lagi sesudahnya. Nah, grafik ini nunjukin poinnya dengan jelas banget. Kalau dilihat dari jauh, pertumbuhan ekonomi itu kelihatannya kayak garis lurus yang naik terus. Tapi kalau kita zoom in, perjalanan itu penuh dengan turunan yang curam, resesi, dan krisis. Titik-titik balik inilah, kejutan-kejutan ini, yang paling susah dilewati, tapi sekaligus yang paling penting. Jadi, kenapa sih kita terus-terusan jatuh ke perangkap yang sama? Jawabannya ada di otak kita sendiri. Kita ini kan pada dasarnya mesin pencari pola. Itu cara kita buat bertahan hidup. Tapi di dunia modern yang super kompleks, apalagi soal keuangan, pola-pola dari masa lalu itu pasti ada masanya akan patah. Variabelnya terlalu banyak. Di sini kita bisa lihat beda banget antara cara yang salah dan cara yang bijak dalam belajar dari sejarah. Cara yang salah itu menganggap sejarah sebagai resep yang tinggal kita tiru. Sedangkan cara yang bijak itu justru mengambil pelajaran terbesarnya, yaitu bahwa dunia ini penuh dengan kejutan, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Ada masalah lain lagi. Kita semua melihat dunia lewat kacamata pengalaman kita yang sempit. Pengalaman pribadi kita soal uang mungkin cuma secuil banget dari keseluruhan sejarah, tapi itu sangat membentuk keyakinan kita tentang cara kerja dunia. Ini yang akhirnya menciptakan blind spot atau titik buta terhadap resiko-resiko yang belum pernah kita alami sendiri. Kutipan ini seolah-olah mengingatkan kita tentang dua kekuatan tak terduga yang bisa merusak pola apapun, keberuntungan dan risiko. Keduanya adalah pengingat bahwa nggak semua hasil itu ditentukan oleh kerja keras atau keputusan kita. Kadang-kadang, hal-hal di luar dugaan, ya terjadi begitu saja. Oke. Kalau dunia ini penuh kejutan dan nggak bisa diprediksi, terus kita harus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Tentu nggak. Kita cuma perlu mengubah cara berpikir kita sedikit. Pergeseran pola pikirnya ada di sini. Berhenti melihat ketidakpastian sebagai masalah yang harus dihilangkan dan mulai melihatnya sebagai bagian dari dunia yang nggak akan pernah hilang. Jadi, respon yang tepat bukanlah rasa takut, tapi kerendahan hati, mengakui kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu nggak apa-apa. Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat praktis. Kalau meramal masa depan itu hampir mustahil, lalu kemana seharusnya kita mencurahkan energi? Jawabannya, bukan pada cara kita memprediksi, tapi pada cara kita mempersiapkan diri. Yuk kita masuk ke beberapa langkah praktis. Fokusnya kita geser dari yang tadinya berusaha supaya tebakan kita selalu benar, menjadi gimana caranya kita nggak hancur lebur pas tebakan kita salah. Intinya, semua tentang ketahanan. Jadi, gimana cara mempersiapkannya? Pertama, bangun fleksibilitas. Kasih ruang gerak atau margin of error dalam rencana keuanganmu. Kedua, jangan pernah bertaruh segalanya pada satu skenario masa depan. Dunia jarang banget berjalan persis seperti yang kita mau. Dan yang paling penting, prioritaskan ketahanan. Coba tanya ke diri sendiri, kalau hal yang nggak terduga terjadi, gue bakal baik-baik aja nggak ya?
Nah, ini yang menyatukan semuanya. Tujuan utama dalam keuangan itu bukan memaksimalkan keuntungan jangka pendek, tapi bertahan hidup. Bertahan dalam jangka panjang, itu yang memungkinkan keajaiban compounding atau bunga berbunga bekerja untuk kita. Keuntungan terbesar datang dari waktu. Dan kita cuma bisa dapat waktu kalau kita nggak terlempar keluar dari permainan saat kejutan itu datang. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini, rangkul kejutan. Bersiaplah untuk hal-hal yang tak terduga. Dan bangun hidup kita, baik secara finansial maupun personal, dengan ketahanan untuk menghadapi dunia yang akan selalu menemukan cara untuk memberi kita kejutan.